Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mengubah data tunggal atau data biasa yang kita peroleh dari pengambilan sebuah data menjadi atau kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi berkelompok. Oke, sebelum kita bahas mengenai penyajian data dalam bentuk tabel distribusi berkelompok, kita bahas terlebih dahulu penyajian data dalam bentuk tabel secara umum, ya. Jadi secara umum penyajian data dalam bentuk tabel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah daftar baris kolom dan yang kedua adalah daftar distribusi frekuensi. Untuk yang pertama, untuk penyajian data dalam bentuk tabel berupa baris kolom seperti ini contohnya. Jadi data apa adanya disajikan dalam bentuk tabel berupa baris kolom seperti ini. Berikutnya yaitu penyajian data dalam bentuk tabel yang berupa distribusi frekuensi. Jadi di sini contohnya misalnya ada nilai siswa, ada 75, 80 dan seterusnya. Di sini adalah jumlah siswanya atau frekuensinya. Jadi daftar distribusi frekuensi tunggal yaitu daftar dari data yang disajikan apa adanya tanpa disertakan rentang atau kategorinya. Jadi nilai apa adanya disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Kelemahan dari data distribusi frekuensi tunggal adalah jika variasi nilainya itu sangat banyak. Jadi nanti baris yang disajikan di dalam tabel itu juga akan semakin banyak. Jadi jumlah barisnya akan memanjang ke bawah semakin banyak seperti itu. Ini adalah salah satu kelemahannya kalau data itu disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi tunggal. Berikutnya adalah daftar distribusi frekuensi berkelompok, yaitu daftar dari data yang disajikan secara berkelompok atau diletakkan sesuai dengan kategorinya. Nah, ini dipakai untuk mengantisipasi dari daftar distribusi frekuensi tunggal. Jadi misalkan dalam sebuah data nilainya itu tersebar misalkan dari 41 sampai 100. Kalau ini disajikan dalam bentuk data tunggal, maka jumlah barisnya akan banyak sekali. Dari 41 sampai 100 ada sekitar 60 baris. Tentu ini tidak efektif. Maka dibuat atau dikelompokkan menjadi kelas-kelas tertentu seperti ini. Jadi ini dikelompokkan menjadi kelas 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya. Jadi penyajiannya akan lebih ringkas dan efektif. Nah, untuk hari ini kita akan fokus belajar bagaimana mengubah data tunggal menjadi data dalam bentuk frekuensi berkelompok. Untuk langkah-langkahnya secara umum ada 5 langkahnya seperti ini. Yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu jangkauan datanya. Ya, kita tahu bahwa jangkauan data itu dirumuskan dengan datum tertinggi dikurangi datum terendah. Jadi nanti dari sekumpulan data itu kamu harus melihat dulu datum tertingginya berapa dan juga datum terendahnya berapa, ya. Atau istilah sederhananya adalah nilai tertingginya berapa dan nilai terendahnya berapa. Di langkah kedua, kita harus menentukan banyaknya kelas. Nah, ini menggunakan persamaan bahwa banyaknya kelas itu adalah 1 ditambah 3,3 log n. N di sini adalah ukuran datanya atau jumlah datumnya. Ini di langkah kedua. Sedangkan di langkah ketiga kita harus menentukan interval kelasnya atau lebar kelasnya. Ini maksudnya tadi kalau kita kembali ke contoh sebelumnya. Jadi lebar kelas atau interval kelas ini adalah misalnya di sini 41 sampai 50. Ini interval kelasnya adalah 10, 41, 42, 43 dan seterusnya sampai 50. Jadi ini adalah lebar kelasnya. Jadi setiap kelas itu lebarnya harus sama. Kita kembali ke langkah ketiga tadi. Untuk menentukan interval kelas, kita harus menggunakan persamaan bahwa interval kelas itu sama dengan jangkauan data yang kita dapatkan di langkah pertama dibagi dengan banyaknya kelas atau hasil yang kita dapatkan pada langkah kedua. Nah, untuk mempermudah perhitungan, nanti biasanya karena hasilnya itu pasti ada koma-komanya, maka bisa dibulatkan. Berikutnya di langkah keempat, kita harus menetapkan batas bawah kelas yang pertama. Ya, jadi batas bawahnya ini harus kita tentukan, tidak ada aturannya, tetapi
sedemikian hingga setelah kelas itu tersusun, ya, nanti semua datumnya itu bisa masuk di setiap kelas-kelasnya, ya. Jadi nanti batas bawah kelas yang pertama nilainya tidak boleh lebih tinggi dari datum terendahnya, ya. Jadi maksimal adalah datum terendahnya. Ini di langkah keempat. Ini yang paling sulit karena tidak ada ketentuannya. Jadi nanti kita harus sedikit mengira-ngira, ya, bagaimana biar semua datumnya bisa masuk ke dalam semua kelas yang sudah kita buat. Di langkah kelima, yang terakhir, kita akan memasukkan datumnya ke dalam kelas interval. Nah, ini untuk mempermudah kita dapat menggunakan lurus atau mendaftar satu persatu. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas untuk contoh soalnya. Jadi misalkan di sini pada sebuah pengumpulan data kita mendapatkan data tinggi badan 40 siswa. Data ini kalau kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi tunggal itu tentu tidak efektif. Kenapa? Karena ini nilainya terlalu bervariasi. Jadi nanti jumlah barisnya akan terlalu banyak. Maka di sini kita akan mengubah dari data tunggal ini menjadi distribusi frekuensi berkelompok atau kelas-kelas interval. Oke, tadi di langkah pertama kita harus mencari jangkauannya. Untuk mencari jangkauan kita harus menemukan datum terbesarnya dan datum terkecilnya. Dari data ini kalau kita perhatikan bahwa datum terbesarnya adalah di 174 dan datum terkecilnya ada di 151. Sehingga kita mendapatkan nilai jangkauannya adalah 174 dikurangi 151 atau 23. Jadi kita mendapatkan nilai jangkauannya adalah 23. Nah, ini dari sini bisa kita lihat bahwa kalau ini kita sajikan dalam bentuk tunggal, maka akan ada 23 baris kemungkinannya. Di langkah kedua, kita akan mencari banyaknya kelas interval. Nah, ini tadi kita menggunakan persamaan atau banyaknya kelas sama dengan 1 plus 3,3 log n. Ukuran datanya di sini adalah 40 atau jumlah datumnya ada 40. Ya, sehingga didapat nilai K-nya adalah 6,28. Nah, ini cara menghitungnya adalah kamu mencari log 40 dulu, silakan nanti dicari dengan kalkulator atau dengan alat hitung yang lainnya. Setelah didapat nilai log 40, kemudian kalikan dengan 3,3, setelah itu baru dijumlahkan dengan 1. Nah, di sini didapat nilai adalah 6,28. Ini ada koma-koma karena jumlah kelas tidak mungkin nih, karena jumlah kelas itu pasti dalam bentuk bilangan bulat, tidak mungkin ada komanya, sehingga kita bulatkan menjadi 6. Jadi nanti ini kita bagi menjadi 6 kelas atau ada 6 baris. Di langkah ketiga kita akan mencari panjang interval kelasnya. Jadi tadi intervalnya itu dari berapa sampai berapa. Nah, itu panjangnya kita tentukan dengan persamaan bahwa tadi panjang kelas atau misalkan kita simbolkan dengan I sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Kita dapatkan jangkauannya 23, banyaknya kelas itu ada 6, sehingga didapat nilai 3,8. Ini kalau kita bulatkan menjadi 4. Nah, ini di langkah keempat berikutnya kita akan mencari batas bawah. Jadi batas bawah itu tidak boleh melebihi dari datum terkecilnya, ya. Jadi di sini datum terkecilnya adalah 151. Jadi batas bawahnya silakan diambil nilai yang kurang dari atau sama dengan 151. Di sini saya mencoba mengambil nilai 151. Sehingga karena panjang kelasnya atau interval kelasnya adalah 4, maka di kelas pertama saya mendapatkan interval kelasnya dari 151 sampai 154. Jadi ini panjangnya kan 4. 151, 152, 153 dan 154. Berikutnya di kelas yang kedua, tentunya berarti setelah 154 ya 155. Karena panjangnya 4, berarti sampai 158.
Di kelas ketiga berarti dari 159 sampai 162. Di kelas keempat 163 sampai 166. Di kelas ke-5 167 sampai 170. Di kelas yang terakhir atau kelas ke-6 adalah 171 sampai 174. Setelah kita mendapatkan kelas-kelas seperti ini, kita cross check lagi apakah datum terbesarnya bisa masuk ke kelas yang terakhir. Ya. Di sini datum terbesarnya adalah 174. Nah, ini pasti batas atasnya. Artinya kalau tadi di batas bawah kelas yang pertama kita ambil 150, maka ini kan pasti berkurang jadi 173. Artinya 174 dia tidak bisa masuk di sini. Jadi, nah ini kesulitan di langkah keempat adalah kita harus mencoba, ya harus mengira-ngira supaya pas nanti diletakkan di mana. Nah, ini di langkah keempat ini lebih aman kalau pada batas bawah kelas yang pertama kita ambil datum terkecilnya. Jadi ini lebih amannya kalau di batas bawah kelas yang pertama kita mengambil datum terkecil. Ini bertujuan agar nanti datum terbesarnya bisa termuat di kelas yang terakhir. Nah, langkah berikutnya, jadi setelah kita mendapatkan kelas-kelasnya, kita buat tabel. Jadi ini ada 6 kelas seperti ini. Setelah itu dari data yang ada di sini kita masukkan. Kita data satu persatu. Oke, demikian cara atau tutorial bagaimana menyajikan dari data tunggal ini menjadi data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok seperti ini. Ya.